banyak saya jumpai teman-teman seniman yang masih menggenggam idealisme berkesenian. Mereka banyak yang melakukan komersialisasi atau keuntungan sendiri dalam segi material, bahkan idealisme teman-temannya direbut untuk kepentingan mereka. Misalnya ketika kita ingin melakukan aktivitas yang jernih tentang seni, dipelesetkan untuk kepentingan bisnis, dan itu keuntungan mereka. Banyak di antara teman-teman yang saya lihat, tanpa menyebut nama, tapi terjadi itu saat ini. Balai Budaya misalnya, itu tempat yang sangat familiar dulunya itu untuk kegiatan seniman. Nah, sekarang dibisniskan. Setiap mau pameran di situ harus bayar. Padahal dari awal zaman Muhtar Lubis, Pak Nasar almarhum, itu dulu tempat ajang seniman berajang sana, melakukan kegiatan fair tanpa dipungut apa-apa. Nah, sekarang ini menjadi tempat bisnis. Dan ada di antara kita teman-teman yang mengaku menjadi pengurus, padahal itu kepentingan sendiri. Itu yang terjadi saat ini. Jadi ya harus diluruskan lagi, dirembuk lagi. Siapa orang-orang yang harus benar-benar memiliki jiwa bersih mengurusi Balai Budaya itu. Dan jangan bukan orang Jakarta. Yang bukan Jakarta tidak boleh, harus seniman Jakarta. Apakah itu Bekasi, apakah itu Tangerang, jangan, karena mereka akan membelokkan kepentingan, ngaku-ngaku ternyata untuk kepentingan sendiri. Nah itu. Jadi memang harus dirembuk lagi. Kalau perlu, gubernur dijadikan mediator, moderatornya, supaya benar-benar Balai Budaya itu terurus oleh orang-orang yang mempunyai jiwa berkesenian secara bersih. Dan itu harus orang Jakarta. Jangan orang Tangerang, orang Bekasi ngurusi Balai Budaya tapi ngaku Jakarta. Ah, itu salah. Itu enggak beres, enggak jujur. Harus orang Jakarta. Kalau perlu tadi gubernurnya atau wakilnya gubernur, Dinas Kebudayaan menjadi moderator pemilihan pengurus, sehingga nantinya Balai Budaya itu bersih dari kejahatan-kejahatan komersial itu. Itu menurut aku loh ya. Aku sendiri udah tua gini, nggak mungkin jadi pengurus. Tapi memberi syarat-syarat seperti ini penting. Pak Gubernur, Pak siapa namanya? Ya Pak Gubernur atau Kepala Dinas harus memberikan guide, tuntunan, atau yang berada di balik itu menjadi backup dari pemilihan pengurus itu. Dinas Kebudayaan jangan dirugikan. Dia harus
mendapat keuntungan esensial, dalam hal ini moral, terangkat. Nah, seniman-seniman Jakarta harus memiliki atau mendapatkan keuntungan juga. Jangan disepelekan seperti sekarang ini oleh pengurus yang sebetulnya bukan orang Jakarta. Masa orang Bekasi, orang Tangerang, orang Jogja jadi pengurus balai budaya? Itu nonsen, itu harus jujur, dia harus lepaskan itu. Aku nggak sebut nama, tapi ada nama-nama yang saya lihat melakukan pengambil alihan. Ya. Harus ada programmer yang memberikan satu mekanisme terjadinya aktivitas secara ideal untuk kehidupan kesenian di Jakarta. Nah, perlu atau kalau perlu dilaporkan ke gubernurnya biar dipantau juga. Jadi gubernur tidak boleh ditinggalkan di sini, karena ini asetnya Pemda DKI, bukan sekedar asetnya seniman. Itu asetnya Pemda dari dulu, zamannya Pak Nasar, Muhtar Lubis, itu kompromi dengan Ali Sadikin. Tidak ditinggal diam Ali Sadikin itu sebagai gubernur. Nah, sekarang juga harus menyatu lagi, melakukan satu sinkronisasi apa yang harus dibikin, apa yang harus terjadi di situ. Jangan liar macam individual gitu, jangan, nggak boleh. Akhirnya kalau seperti sekarang, duitnya kemana ayo? Kalau seniman nyewa, kantongin sendiri, nah, itu kan nggak bisa. Itu harus fair, administratif, ada perhitungan-perhitungannya. Jadi balai budaya itu bukan otonomi balai budaya orang per orang yang merasa pengurus, bukan. Itu harus dibedah lagi. Saya syaratkan Pak Gubernur turun tangan dalam hal ini. Balai budaya itu miliknya gubernur, miliknya Pemda DKI, bukan milik seniman. Seniman itu pengisi acara. Nah, itu harus didudukkan secara proporsional sehingga terjadi rutinitas yang indah. Semua orang merasakan kehebatannya balai budaya, kekuatan struktural pengurusnya, dan tidak terjadi sesuatu yang ya, di antara tanda petik main-main. Itu menurut saya. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat. Dulu zaman tim dibentuk pada saat Ali Sadikin, itu memang ada dua komponen besar pengurus, Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Akademi Jakarta itu memilih orang-orang Dewan Kesenian yang mempunyai potensi menjadi seniman hebat. Nah, itu mendapat kepercayaan ngurusin aktivitas seni di
Taman Ismail Marzuki. Nah sekarang ini aku nggak ngerti apa masih ada atau tidak yang namanya Akademi Jakarta, Dewan Kesenian. Kalau itu masih, ya diluruskan sesuai dengan proporsinya. Tugasnya masing-masing di petani, posisikan sebagaimana mestinya. Bangunan sih nggak apa-apa, asal potensi bangunan itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang berdampak pada totalitas seni budaya. Mau bagus mau jelek, kalau totalitasnya itu untuk kehidupan budaya itu enggak soal. Tetap aja ada pamornya gitu. Nah, kalau enggak diselewengkan untuk kegiatan lain, ya sudah beda. Nah itu salah. Kenapa harus Jack Pro? Jakarta Proyek itu kan bukan ngurusin seniman, proyek. Kalau urusannya tentang proyek, pasti dapat mencari keuntungan. Nah itu salah, nggak boleh. Gubernur harus menempatkan kebenaran itu sebenar-benarnya. Jangan percaya sama Jack Pro itu orang-orang proyek, pasti dia cari keuntungan. Ya makanya dibentuk lagi prosedur seperti dulu. Akademi Jakarta dihidupkan dengan tokohnya itu, kalau dulu itu 9 komisi-komisi, dari 9 itu teater, musik, seni rupa, sastra, ya itu lengkap semua. Itu menghandle, memilih dewan. Nah dewan itu ada 4 komite, itu terdiri masing-masing 4 orang. Itu nanti merapatkan apa enaknya tim itu harus dihidupkan lagi. Kalau udah gitu jalan kok, tidak simpang siur, tidak demo. Mosok seniman demo tim itu kan lucu, sudah nggak beres namanya. Seniman itu pemiliknya tim dari awal itu, dari zaman Raden Saleh. Raden Saleh ditinggal istrinya Winskelwagen ke Belanda, pasrahin, kamu jadikan tempat ini, Cikini ini tempat sosial bagi masyarakat Betawi Jakarta, Batavia. Aku pulang ke Belanda karena aku orang Belanda. Winskelwagen bilang gitu. Raden Saleh percaya penuh, lalu dijadikanlah taman itu. Sebelum tim kan, karena itu untuk masyarakat banyak, jadikan taman kebun binatang supaya orang itu pada datang. Nah ketika binatangnya dipindah ke Ragunan, dijadikanlah Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian. Pasrahke sama Ali Sadikin.
Ali Sadikin karena otaknya baik membentuk pengurus inti namanya Akademi Jakarta, pengurus teknis namanya Dewan Kesenian Jakarta, mengelola Taman Ismail Marzuki itu menjadi hidup. Seniman-seniman dari luar daerah, dari luar negeri datang untuk meramaikan pusat kesenian itu. Nah, ini jalan pikiran yang masih saya ingat dan menjadi patokan. Salah kelola. Jadi harus dibalikkan ke dasar itu. Tetapi juga harus dipelajari dulu, itu apa yang akan direbut itu, yang akan dipertanggungjawabkan setelah direbut. Nah, itu seniman juga harus fair untuk apa nantinya. Jangan nanti terus gurayaan, itu nggak bisa. Pemda juga jangan lalu dilecehkan, karena Taman Ismail Marzuki kan miliknya Pemda, bahkan diberi duit oleh APBD kan. Iya. Nah, itu harus dimanage secara proporsional, secara benar, secara apa namanya, adat saben yang dulu. Artinya secara manajemen pemerintah daerah sebagai fungsi kontroler, sedang pengelolaan tetap diserahkan ke seniman. Iya. Ada hal apalagi disampaikan mengenai tata kelola Balai Budaya dan Apa ya? Kayaknya kesadaran berbudaya itu harus masuk ke jiwa masing-masing, sehingga tidak ada serai-serainan, tidak ada milik-milikan. Oh, Balai Budaya milikku, oh, tim milikku, sehingga lalu terjadi sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mendapat keuntungan sendiri. Jangan seperti itulah. Ali Sadikin itu contoh yang baik, mbok ya diikutin. Itu luar biasa. Dia mempercayakan pada seniman bikin pleno, setiap saat ada pleno, membedah persoalan, ngundang narasumber. Wah, itu loh. Sriwarso nggak pernah jadi narasumber. Apa itu Sriwarso? Gitu sekarang yang terjadi. Oke. Ya, ada kesadaran moral dari Pemda untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang semestinya harus ada di dalam pengelolaan Taman Ismail Marzuki. Baik itu fungsi keseniannya, fungsi organisatorisnya, maupun fungsi administratifnya. 3 hal itu penting
itu akan membuat kehidupan itu jalan lancar, akan indah lah pasti kalau semuanya itu didandani. Nah, sekarang ini kan karena mohon maaf nih, cari duit susah, orang itu mengerling sesuatu kesempatan untuk dapat duit. Nah, ini yang terjadi, ini sebuah kesalahan dalam kehidupan budaya, termasuk digiring ke situ. Wah, itu nggak benar menurut saya.